Informasi lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan pra-peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gugatan pra-peradilan dilayangkan Syahrul Yassin Limpo karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tujuan dari sidang perdana pra-peradilan ini untuk mendengar jawaban hakim tunggal dari 4 petitum yang digugat oleh Syahrul Yassin Limpo. Adapun 4 gugatan tersebut adalah mengabulkan pra-peradilan sepenuhnya, menyatakan penetapan tersangka pada pemohon tidak sah dan batal demi hukum, menyatakan surat perintah KPK pada 26 September tidak sah dan batal demi hukum, dan menyatakan status pemohon sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan batal oleh hukum. Sementara itu, pihak KPK melalui juru bicara Ali Fikri menyatakan dalam pernyataan tertulis bahwa pihaknya percaya diri hakim tunggal akan menolak permintaan Syahrul Yassin Limpo. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Karima Anissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karima, apakah KPK sudah terkonfirmasi hadir dalam persidangan hari ini? Ya, KPK sudah hadir dalam persidangan perdana pra-peradilan yang diajukan Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Tidak hanya dihadiri oleh Biro Hukum KPK saja, tetapi juga dari pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo pun sudah menjalani pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun Syahrul Yassin Limpo itu sendiri tidak hadir dalam pra-peradilan perdana pada hari ini. Tujuan dari pra-peradilan hari ini, Paskalis dan juga saudara, perlu diketahui bahwa adalah pra-peradilan ini diajukan oleh Syahrul Yassin Limpo, yaitu tersangka kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di lingkungan Kementerian Pertanian atas dugaan gratifikasi jabatan dan juga pemerasan eselon 1 dan lingkungan di Kementerian Pertanian lainnya. Selain itu, untuk pra-peradilan pada hari ini tujuannya adalah untuk mencabut status tersangka dari Syahrul yang melekat pada Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditetapkan oleh KPK melalui putusan dari hakim tunggal. Adapun hakim tunggal yang memimpin pra-peradilan pada hari ini adalah hakim tunggal Alimin Ribut Sujono. Ini baru saja jam 11 tadi sidang pra-peradilan ini sudah selesai dijalankan, yang dimana agenda pada hari ini adalah membaca petitum atau gugatan dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Saya akan membacakan ulang, ada 4 gugatan yang diajukan oleh Syahrul Yassin Limpo kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu mengabulkan pra-peradilan sepenuhnya. Lalu yang kedua adalah menyatakan penetapan tersangka pada pemohon atau pada Syahrul Yassin Limpo ini tidak sah dan batal demi hukum. Yang ketiga adalah menyatakan surat perintah oleh KPK pada 26 Oktober kemarin, maksud saya pada 26 September kemarin tidak sah dan batal demi hukum, lalu menyatakan status pemohon sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya pada hari ini hakim tunggal belum memutuskan apakah hakim akan menolak atau menerima gugatan dari Syahrul Yassin Limpo tersebut, karena nantinya kita harus mendengar jawaban dari Biro Hukum KPK yang diagendakan pada pra-peradilan selanjutnya. Jadi kita masih akan terus simak bersama-sama bagaimana jalannya pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo melawan KPK. Paskalis. Karima, akhirnya kan ini KPU hadir setelah sebenarnya KPK sempat mengajukan penundaan persidangan selama 3 pekan tapi ditolak oleh majelis hakim. Nah, sebenarnya apa alasan KPK meminta penundaan selama 3 pekan itu? Jadi memang ada beberapa alasan yang disampaikan oleh KPK mengapa sampai akhirnya dibatalkan atau tidak
disetujui oleh Majelis Hakim. Sebelumnya pihak KPK mengira bahwa penundaan selama 3 minggu ini akan berlangsung sampai tanggal sekitar 20 sampai 30 November bulan ini. Tapi ternyata pengajuan penundaan selama 3 minggu itu berlaku ketika secara administratif pra-peradilan sudah diajukan oleh Syahrul Yassin Limpo, yang berarti tanggal 6 November ini adalah minggu ketiga penundaan terakhir atau kesempatan terakhir yang bisa dijalani oleh KPK untuk membacakan jawabannya. Adapun alasan dari 3 minggu penundaan 3 minggu itu dikarenakan KPK memiliki agenda pra-peradilan lain yang harus dijalankan. Lalu yang kedua adalah KPK harus mempersiapkan jawaban dari pra-peradilan yang dilayangkan oleh Syahrul Yassin Limpo ini. Terkait dengan agenda yang ditunda, selanjutnya Majelis Hakim atau Hakim Tunggal ini pun sudah memutuskan dan berunding secara bersama-sama bahwa nantinya ke depannya, tepatnya pada besok, Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Biro Hukum KPK untuk memberikan jawaban dari 4 gugatan yang tadi sudah disebut. Lalu lanjut lagi pada 8 November, bukti surat dari Syahrul Yassin Limpo dan juga dari KPK nanti akan disampaikan di pengadilan. Entah itu bukti-bukti lainnya maupun bukti surat lainnya. Lanjut lagi pada tanggal 9 November, yaitu hari Kamis nanti, rencananya akan ada satu ahli hukum dari Syahrul Yassin Limpo dan juga 2 saksi ahli dari Biro Hukum KPK. Nanti selanjutnya pada tanggal 10 November, yaitu hari Jumat, nanti akan dibacakan kesimpulan dari pembacaan gugatan dan juga pembacaan jawaban dari Biro Hukum KPK ini. Lalu untuk putusan nanti akan dijalankan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Pascalis dan juga saudara, bagaimana nantinya hakim memutuskan terkait dengan pra-peradilan atau gugatan, 4 gugatan yang tadi sudah dilayangkan dari pihak Syahrul Yassin Limpo terkait dicabutnya status tersangka dari dugaan kasus korupsi yang menjeratnya di lingkungan Kementan. Pascalis. Karima Anissa, terima kasih melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.